Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini kami akan membahas mengenai vaksin palsu yang beredar di Indonesia, yang membahas mengenai dari identifikasi sampai kategori klaim-klaim yang ada di kasus tersebut. Di sini saya Nadia Windani akan membahas mengenai identifikasi dari kasusnya tersendiri. Identifikasi masalah itu terdapat 3 langkah, yaitu menemukan masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan, dan juga menciptakan kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan tersebut. Yang pertama, problem atau menemukan masalah yang ada, yaitu orang tua yang anaknya diduga menjadi korban vaksin palsu menuntut pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber permasalahan, yaitu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan diduga 14 rumah sakit yang salah satunya Rumah Sakit Karya Medika Bekasi terlibat dalam peredaran vaksin palsu, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang juga terlibat dalam peredaran vaksin palsu, yaitu 8 klinik dan juga bidan. Selanjutnya terdapat problem statement, yaitu Direktur Rumah Sakit Karya Medika Bekasi memberikan penjelasan soal vaksin palsu. Pembuktian dari Kementerian Kesehatan lewat Balai POM dan kepolisian terdapat 8 vaksin palsu, namun Rumah Sakit Karya Medika sendiri tidak terdapat vaksin tersebut. Selanjutnya, pada kasus vaksin palsu yang beredar, dapat dianalisis bahwa perlunya sanksi yang tegas sekaligus peraturan yang mengikat bagi sektor kesehatan. Pencabutan izin atau sanksi administratif terhadap rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya perlu dilakukan jika rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dan tentunya bersamaan dengan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana pun seharusnya wajib dilakukan bagi rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya guna tidak terjadi kasus yang sama lagi di Indonesia. Pemberlakuan prosedur pengawasan dan peredaran yang lebih ketat dalam berbagai proses, termasuk pre-market dan post-market pun wajib diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan. Keberadaan Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan seharusnya tidak menyebabkan munculnya kasus ini sedari awal yang menyebabkan beredarnya vaksin palsu di Indonesia atau masuknya vaksin melalui jalur ilegal. Vaksin palsu dapat beredar dikarenakan lemahnya pengawasan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan pada pre-market dan post-market, sehingga hal ini dapat menyebabkan beredarnya vaksin palsu yang telah dipergunakan oleh 14 rumah sakit sekaligus 8 klinik dan bidan. Selain rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan yang mendapatkan sanksi administratif dan sanksi pidana, diperlukan pemberian sanksi pada tenaga kesehatan yang bersangkutan dengan kasus beredarnya vaksin palsu di Indonesia. Rumah Sakit Karya Medika Bekasi membuat posko informasi kepada pasien dan keluarga atas berita vaksin palsu yang beredar dan pihaknya melakukan pembuktian bahwa vaksin yang dipakai telah bekerjasama dengan Menteri Kesehatan melalui Badan POM dan kepolisian. Dari 3 vaksin yang digunakan oleh Rumah Sakit Karya Medika, tidak ada vaksin yang dicurigai palsu yang digunakan untuk pasien rumah sakit. Sedangkan ada 14 fasilitas kesehatan, 8 klinik, dan bidan yang terlibat peredaran vaksin palsu pada saat itu. Kemenkes bertanggung jawab dengan memberikan sanksi administratif berupa peneguran terhadap rumah sakit yang menggunakan sumber vaksin yang tidak resmi walaupun belum tentu palsu. Dari kasus vaksin palsu tersebut, kita dapat melihat bahwa Badan POM dan Kemenkes bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Dan untuk mengatasi vaksin yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu, Badan POM serta Kemenkes harus langsung meneruskannya ke ranah hukum atau pihak kepolisian. Selanjutnya, kejelasan undang-undang dan peraturan yang ada perlu dievaluasi kembali. Temuan vaksin palsu saat itu adalah kejadian kriminal murni di mana pelakunya adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pada beberapa pihak agar pengawasan terhadap peredaran vaksin dapat diperketat. Untuk klaim faktual, yaitu 14 rumah sakit serta 8 klinik dan bidan menggunakan vaksin palsu. Yang kedua, dari berita tersebut, rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu dan atau vaksin ilegal data mendapatkan sanksi administratif dan pidana. Yang ketiga, sanksi administratif yang diberikan pada rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu juga berupa pencabutan izin. Selanjutnya ada klaim perspektif, yang untuk pertama, seharusnya para tenaga kesehatan yang terlibat dalam kasus vaksin palsu itu diberikan sanksi. Yang kedua, seharusnya pengawasan peredaran yang dilakukan oleh Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kemenkes melalui proses pre-market dan post-market dapat mengurangi resiko membahayakan seperti ini. Yang ketiga, sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap rumah sakit persaingan kesehatan lainnya dianggap kurang tegas. Untuk klaim nilai, yang pertama itu adalah terjadinya kasus vaksin palsu dan ini telah membahayakan dan merugikan masyarakat. Yang kedua itu kinerja Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes tidak terlalu bagus sehingga menyebabkan terjadi permasalahan ini. Yang ketiga, sanksi pidana harus dijadikan sebagai sanksi utama agar tidak terjadi kasus yang sama lagi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai argumen utama dan counter argumen pada kasus peredaran vaksin palsu. Berita kasus vaksin palsu muncul karena ada beberapa orang tua yang selesai memberikan vaksin kepada anaknya di beberapa rumah sakit memiliki efek setelah anaknya diberikan vaksin. Pemerintah atas laporan ini langsung turun tangan karena banyaknya rumah sakit yang ikut terjerat terkait adanya peredaran vaksin palsu ini. Langkah pertama yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit yang ikut andil dalam peredaran vaksin palsu ini diberikan sanksi administratif. Untuk tenaga kesehatan yang ikut andil dalam peredaran vaksin palsu ini diberikan sanksi administratif sampai hukuman pidana. Tetapi menurut Bapak Marius Wijajarta, Ketua YPPKI Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada beberapa rumah sakit yang ikut mengedarkan. Karena dari laporan lanjutan, Bapak Marius mengemukakan rumah sakit yang ikut mengedarkan vaksin palsu ini jumlahnya terus bertambah. Dari temuan 14 rumah sakit didapat dari laporan Bareskrim dan tambahan 37 rumah sakit ditemukan oleh Badan POM. Bapak Marius merasa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan penyebab peredaran vaksin palsu ini. Argumen deduktif, semua rumah sakit dan layanan kesehatan yang baik pasti melakukan standar operasional dan penggunaan obat-obatan yang legal dan yang sesuai. Rumah sakit Karya Medika menggunakan vaksin melalui jalur ilegal. Jadi, rumah sakit Karya Medika bukan rumah sakit yang baik. Selanjutnya ada silogisme disjungtif. Entah pemerintah yang memberlakukan peraturan yang ketat untuk memberantas mafia vaksin palsu di Indonesia atau kesehatan masyarakat terancam. Pemerintah dengan hal ini tidak tegas dalam memberantas mafia vaksin, jadi kesehatan masyarakat terancam. Untuk yang selanjutnya modus tollens. Jika pre-market dan post-market pada sektor kesehatan memiliki prosedur pengawasan yang mumpuni atau kuat, maka tidak akan ada permasalahan vaksin palsu atau vaksin ilegal. Terjadinya permasalahan vaksin palsu dan vaksin ilegal di Indonesia jadi pre-market dan post-market pada sektor kesehatan tidak memiliki prosedur pengawasan yang mumpuni atau lemah. Selanjutnya ada silogisme hipotesis. Jika pemerintah tegas dalam memberlakukan peraturan terhadap sektor kesehatan khususnya pada pengawasan, maka permasalahan vaksin palsu dan ilegal tidak akan ada. Jika permasalahan vaksin palsu dan ilegal tidak ada, maka kesehatan masyarakat terjamin dan aman. Jadi, jika pemerintah tegas dalam memberlakukan peraturan terhadap sektor kesehatan khususnya pada pengawasan, maka kesehatan masyarakat terjamin dan aman. Selanjutnya ada dilema. Pemerintah entah fokus pada sanksi pencabutan izin rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu atau ilegal, atau berkurangnya rumah sakit yang beroperasi. Jika fokus pada pemberian sanksi pencabutan izin rumah sakit, maka permasalahan penggunaan vaksin palsu dan ilegal akan selesai. Jika fokus pada berkurangnya rumah sakit yang beroperasi, maka permasalahan ketersediaan layanan dan tenaga medis terjamin. Jadi harus memilih penggunaan vaksin palsu dan ilegal selesai atau ketersediaan layanan dan tenaga medis terjamin. Untuk fasilitas pada kasus ini yaitu adanya peredaran vaksin palsu yang menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dan ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Untuk analoginya, menurut Bu Maura Linda Sitanggang, sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang ikut serta dalam peredaran vaksin palsu yaitu berupa sanksi administratif. Namun menurut Marius Wijajarta, sanksi berupa administratif tersebut sangat amat tidak cukup karena sudah menimbulkan banyak korban. Nah, untuk generalisasi induktifnya itu dari data Kemenkes ada 14 rumah sakit yang ikut serta dalam peredaran vaksin palsu ini. Pada kasus ini, saya akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir informal, yaitu yang pertama, argumentum ad verecundia.
Menurut Mauralinda Sitanggang Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes mengatakan, untuk 9 provinsi yang ada terdapat 12 rumah sakit yang menggunakan pengadaan dari sumber yang tidak resmi. Jadi belum tentu vaksin tersebut adalah palsu. Padahal, sudah terbukti bahwa banyaknya peredaran vaksin adalah palsu. Dan yang kedua adalah argumentum ad populum secara langsung, yaitu dalam interaktif tersebut ada seseorang yang membuat pernyataan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Minimal menteri yang sebelumnya bertanggung jawab, atau menteri yang sekarang mengundurkan diri, atau bisa juga presiden langsung turun tangan untuk memecatnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.